Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka melaksanakan ibadah Jumat kita. Insyaallah sebentar lagi akan kita mulai. Ucap salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, saudara-saudara, perlu kami sampaikan beberapa hal yang mana waktu sholat kita pada hari ini jam 12:30. Waktu sekarang telah menunjukkan jam 12:28, 26 menit. Jadi lebih kurang 4 menit lagi waktu sholat kita akan masuk. Jadi kami himbau kepada bapak dan saudara-saudara yang masih di rumah atau dalam perjalanan, bersegeralah untuk datang ke masjid karena waktu sholat kita tinggal lebih kurang 3 menit lagi. Tapi kita pada hari ini Al-Ustaz Dr. Tuhadi, alhamdulillah beliau telah berada bersama kita. Berikutnya kami sampaikan juga kepada bapak dan saudara-saudara, mumpung hari ini hari Jumat dan masih dalam bulan Ramadan, marilah kita tingkatkan sedekah kita atau infak wakaf untuk pembangunan masjid kita yang mana masih terutang kepada pihak ketiga. Jadi kami berharap kepada bapak dan saudara-saudara dapat meringankan beban dari utang kita itu. Bapak dan saudara-saudara, itulah yang dapat kami sampaikan. Nanti waktu sholat kita masuk kepada khatib kita persilakan dengan segala. Demikian, saya maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah
الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين يزداد إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العظيم. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mengingat kita sudah berada di ujung-ujung Ramadan dan di saat-saat seperti inilah kita dituntut untuk lebih meningkatkan amal kepada kita dalam upaya untuk mendapatkan malam Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Pada baiknya dalam kesempatan ini kita simak satu peringatan keras Rasulullah SAW agar kita senantiasa menjaga amal ibadah kita dari segala sesuatu yang merusak. Disampaikan oleh Abu Hurairah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dikatakan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW dalam mengajar para sahabatnya, beliau mengawali dengan pertanyaan tentang muflis. Qala Nabi SAW, "Atadruna mal muflis?" Kata Nabi, tahukah kalian apa itu muflis? Muflis itu artinya bangkrut, orang yang bangkrut, yang pahit. Tahu kalian, kata Nabi, apa itu muflis, orang yang bangkrut? Kalau sebagian mereka menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Orang yang bangkrut di kalangan kami itu adalah orang yang tidak punya dirham. Jangankan dinar, uang emas, uang yang lebih tinggi nilainya. Dirham saja yang nilainya hanya 1/10 dari dinar ketika itu, dia tidak punya satu. Dia memang tidak punya apa-apa. Wala mata, dia juga tidak punya perkakas, punya
barang-barang yang dipakai dalam hidup. Jangankan mobil, motor, kalau kita sekarang. Nah di rumah saja ada barang yang berharga. Itu dia orang yang muflis, yang makmur kata para sahabat. Nabi kemudian menjelaskan muflis itu bukan begitu. Qala Nabi SAW, al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut di kalangan umatku itu adalah orang yang mayati yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin, adalah umatku nanti yang datang di hari kiamat menghadap Allah. Setelah kiamat, di hari akhirat itu dia datang menghadap Allah dengan membawa puasa, dengan membawa salat. Dia orang yang lumayan bagus salatnya, salat wajib, salat sunnah. Dia bawa nanti pada Allah. Wasiyamin, dia bawa puasa. Dia juga yang bagus puasa, dia bawa puasanya, puasa wajib tentunya, puasa sunnah. Wazakatin, dia juga berzakat, nanti dia bawa menghadap Allah zakatnya. Apalagi sedekah, infak. Dia bawa amal-amalnya yang disebutkan dengan lambang 3 tadi. Yang lain-lain juga, haji juga, umrah, bangun masjid dan lain sebagainya. Jadi dia nanti datang sebagai orang yang telah berbuat cukup banyak berkaitan dengan ibadah. Istilah sekarang, dengan PD-nya, percaya dirinya, dia menghadap seolah-olah ini tinggal terima kunci surga. Dan kata Nabi dia lupa di samping itu wayati qad syatama hada. Dia rupanya datang sebagai orang yang tercatat dulu juga pernah mencaci maki orang ini. Dia mudah saja mencaci maki orang lain, menyalahkan, menghina orang lain. Orang ini semuanya salah ya begini. Mudah dia mencaci maki, merendahkan, menghina orang. Wa qadhafa hada, dia menuduh orang itu. Banyak orang yang tuduh aja. Orang tidak bersalah, akhirnya jadi bersalah. Orang tidak ada masalah hukum apa, jadi terhukum gara-gara dia. Wa akala malahan, dia makan harta orang ini. Jadi ada rupanya orang yang ibadahnya rajin, tapi hartanya jalan juga. Dia makan harta orang ini, dia ambil punya, tak peduli ya. Malahan wasafa padama, dia tumpahkan darah orang ini. Baginya kalau tidak ada jalan, dia bunuh, dia sakiti, biar berdarah, biar tumpah, biar mati sekalipun. Sama-sama. Wadharaba hada, dia pukuli orang. Jadi dia datang nanti kepada Allah dengan 2 wajah, 2 sisi. Sisi kanan yang baik-baik dia punya, tapi juga dia punya keburukan di bawah sisi itu. Kemudian apa yang terjadi? Fayuqta hada min hasanati. Karena orang ini dulu dia fitnah, maka ketika itu dia harus bayar. Karena nanti di akhirat itu semua hutang-hutang materi dan non-materi itu bayar semua. Jadi kalau ada seorang yang gembira karena dia tidak dilawan oleh seorang yang dia katakan lemah, sudah dihina-hina, dia sudah dipukul, dia tidak melawan, merasa besar dia, tidak apa-apa. Nanti di akhirat orang yang dihina itu nanti nuntut. Dulu gara-gara fitnahmu saya pecat, harga diri saya jatuh, keuangan saya menurun, keluarga saya hancur gara-gara, sekarang ganti rugi. Maka karena ketika itu tidak ada bawa uang, tidak laku dari uang, tidak ada bawa harta benda, barang berharga, maka satu-satunya bisa jadi alat bayarnya
dia pernah memfitnah ini, nanti oleh malaikat diukur seberapa berat kejahatannya ini. Nanti ada timbangan, ada kurs. Oh, rupanya sama beratnya dengan ibadah puasanya 1 bulan tahun 2021. Nah, kasih ibadah puasanya dia, kasih pahalanya dia. Kata Maisar lagi, oh ini kasih pahala salat tahajudnya, ini pahala puasa sunat, semuanya dibagi-bagi untuk semuanya. Oh saya juga, kamu perlu berhutang sama saya, tak bayar-bayar. Malah kamu janjinya cuma sebulan, sudah 10 tahun dari bayar-bayar. Akhirnya kamu lari, sekarang bayar. Dikasih pahala umroh, semuanya dikasih. Fa'in fadiyat hasanatu, ketika sudah habis kebaikan. Rupanya banyak orang yang dia sakit, lidahnya tajam, tangannya ini jahat, ini disakiti, itu dipukul, ini diambil, ini dihina. Akhirnya habis kebaikannya tadi. Salatnya banyak tadi, puasanya juga begitu, hajinya, zakatnya, segala macamnya itu habis bayarnya. Ketika semua kebaikan itu habis, qabla ayyubda ma'alaih, sementara yang untuk masih antri. Rupanya kawan-kawan kompleknya masih ada yang butuh. Saya juga. Dulu kamu zalim ke saya, kamu mengganggu setiap malam dengan segala macam kezalimanmu. Sekarang bayar. Ini juga kawannya, itu juga semuanya nuntut. Sementara kebaikannya sudah habis. Maka kata Allah, kata Rasulullah SAW, ukhidha min khatayahu fatubihan alaih. Sekarang mana caranya? Kita melihat, ukur berapa kesalahannya itu, ambil dosanya sebanyak berat kesalahannya itu, pindah. Jadi sekarang kalau tadi dia kasih kebaikannya sama orang lain, orang yang dia sakiti itu, orang yang zalimi itu, sekarang dosa orang zalim itu kasih dia. Tanggunglah dosa orang. Saya juga dosa mencurinya, tanggung. Dosa berzinanya, tanggung. Akhirnya semua amalnya habis, malah dosa-dosa yang mau dia pertanggungjawabkan bertambah. Thumma turiha fitnah, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Bapak, saudara kaum muslimin sekalian, ini adalah jalan yang mungkin akan ditempuh oleh sebagian orang, mungkin dan alhamdulillah sudah berpayah-payah beribadah, sudah berkorban beribadah, ini dicukupi, ini dilengkapi, ini diunduh, ini dikorbankan. Namun karena dia tidak bisa menjaga dirinya dari menzalimi orang lain, dari merugikan orang lain, dari merendahkan orang lain, dari mengambil hak orang lain dan lain sebagainya, maka nanti semuanya akan habis. Kalau cakap habis. Karena itu, sebagaimana disebutkan dalam suatu hadis yang lain, jadilah seorang muslim, di mana muslim itu karakternya adalah al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang benar itu adalah muslim yang orang muslim lainnya, orang Islam yang lain itu selamat dari mulutnya, dari tangan. Mulutnya itu tidak bikin sengsara orang, tangan juga bikin. Ada sebagian yang dibujuk-bujuk oleh setan untuk abadi dalam kondisi itu, sehingga kemudian berdalih, saya mulut memang kayak gini, tapi memang begitu saya. Dia tidak mau berubah, dia merasa itu ciptaan Tuhan. Jadi dia mau apa lagi? Saya memang begini. Atau bagi saya kalau sudah lah keluar saudara, itulah aman. Ya dia yang aman, orang lain tak.
Saya memang mulut saya kasar, tapi hati saya baik. Mana hati baiknya itu yang dirasakan oleh orang lain. Karena jahatnya itu dirasakan oleh orang lain. Itu kadang-kadang hanya argumen setan untuk membenarkan perbuatan. Kalau di dalamnya itu air putih, dituang itu ya air putih yang keluar. Kalau di dalamnya teh yang keluar. Kalau di dalamnya kopi yang keluar. Jadi ini bagian dari upaya-upaya yang baik untuk kita lakukan, mengantisipasi jangan kita sendiri yang membocorkan, yang mengempeskan amal-amal kita, bahkan untuk sebagian tidak disadari, tidak disangka, tidak tahu. Akhirnya Ramadan ke Ramadan digelembungkan amal dikempes lagi, digelembungkan dikempeskan sendiri. Akhirnya tidak dapat apa-apa. Inilah yang diingatkan oleh Rasulullah dalam hadis yang disampaikan oleh beliau, diriwayatkan oleh Muslim. Tentu kita tidak mau seperti ini. Kata ayat 264 surat Al-Baqarah yang kita baca tadi, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Salah satu contohnya, jangan kamu batalkan sedekah-sedekahmu dengan menyakiti orang yang menerima, dengan menyebut-nyebutnya, dengan bangga-banggakan diri, dengan merendahkan orang menerima. Jangan kamu batalkan salatmu dengan beria dan segala macam. Karena itu hanya merupakan bagian dari upayamu sendiri yang mengempeskan amal. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita semakin bergiat beribadah. Kata Aisyah tentang Rasulullah SAW, wajadda wasyadda kita. Rasul itu kalau sudah mau berakhir itu 10 terakhir, dia lebih bersungguh-sungguh, dia lebih serius di dalam beribadah. Mudah-mudahan kita melakukan yang seperti itu, dan juga sebagaimana tadi itu kita menjauhkan diri dari segala hal yang itu mengempeskan sendiri, membocorkan sendiri, bahkan menghancurkan sendiri amal-amal kita. Fattabi'u ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir
واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر لا إله إلا الله.